Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi pada PJJ pagi hari ini dengan mata pelajaran Akidah Akhlak, masih materi Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang akan dibahas pada hari ini adalah yang pertama ada Al-Hadi, lalu Al-Adlu, kemudian yang terakhir ada Al-Hakam. Al-Hadi. Al-Hadi artinya yaitu yang maha pemberi petunjuk. Al-Hadi artinya yang maha pemberi petunjuk. Coba jika kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, pernahkah kalian memperhatikan bulu kelopak mata? Bulu kelopak mata bagian atas akan cenderung tumbuh ke atas. Sebaliknya, yang bagian bawah cenderung akan tumbuh ke bawah. Bayangkan jika keduanya dibalik, maka kita akan menjadi kacau. Bulu mata kita akan menjadi kacau karena saling bertubrukan dan dilihatnya pun tidak indah. Nah, siapakah yang memberi petunjuk kepada setiap petunjuk, kepada setiap rambut di kelopak mata manusia dan binatang? Siapakah yang memberi petunjuk kepada matahari, bulan, dan planet-planet dalam perputarannya serta seluruh makhluk hidup di muka bumi ini? Ketahuilah bahwa yang memberi petunjuk itu adalah Al-Hadi. Al-Hadi adalah Allah yang maha memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk maksudnya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, tidak ada orang yang mampu memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi, Allah hanya memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 2 sampai 3. Yang artinya yang maha menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Al-Quran surat Al-A'la ayat 2 sampai 3. Maksud dari artinya ialah jadi Allah itu maha menciptakan dan menyempurnakan. Lalu ketika sudah menciptakan dan menyempurnakan, Allah menentukan kadarnya masing-masing. Yang si fulan seperti ini, si fulan lagi satu lagi seperti ini sifatnya. Kemudian Allah memberi petunjuk pada mereka masing-masing yang dikehendaki oleh Allah. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Adlu. Al-Adlu artinya yang maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Allah yang menetapkan hukum seadil-adilnya kepada semua hambanya.
Keadilan Allah dapat kita cermati dari penciptaannya yang berpasang-pasangan. Contoh, ada laki-laki dan ada perempuan. Ada hitam dan ada putih. Ada yang besar dan ada yang kecil, dan lain sebagainya. Semuanya diciptakan berpasangan atau berlawanan, yang menandakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, seandainya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya laki-laki. Wah, bagaimana? Apakah bisa manusia mempunyai anak? Tentu tidak ya. Makanya Allah menciptakan kita berpasangan atau saling berlawanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Allah akan membalas kebaikan dan keburukan seseorang sesuai dengan apa yang diperbuat ketika di dunia. Siapa saja yang berbuat baik, meskipun sebesar biji zarah atau biji atom, akan menerima balasannya. Walaupun sekecil apapun berbuat baik, akan menerima balasannya. Dan siapa saja yang berbuat keburukan walau sebesar atom atau biji zarah, dia juga akan mendapat balasannya. Nah, barang siapa saja yang berbuat keburukan atau kejahatan sekecil apapun, niscaya akan mendapatkan balasan dari Allah. Apa sih balasan dari perbuatan baik walaupun sekecil apapun? Tentunya pahala dan nikmat di akhirat. Sedangkan balasan bagi berbuat keburukan sekecil apapun, tentu balasannya adalah mendapatkan dosa dan keburukan di akhirat. Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 8, yang artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Quran surat At-Tin ayat 8. Di ayat ini dijelaskan bahwa Allah adalah hakim yang maha adil, yang menentukan hukum bagi setiap orang. Karena balasannya bukan di dunia, balasannya di akhirat nanti. Dan balasannya pun akan dibalas seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil karena adil itu akan mendekatkan diri kepada takwa. Jadi barang siapa berbuat adil, maka derajat ketakwaannya akan meningkat dan imannya pun semakin kuat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Hakam, yang artinya yang maha menetapkan hukum. Semua hukum di alam ini Allah yang menetapkannya. Allah yang memutuskan kebenaran dan kebatilan,
yang menetapkan siapa yang taat dan siapa yang durhaka, serta yang memberi balasan setimpal bagi setiap usaha, yang kesemuanya berdasarkan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi di langit dan bumi adalah ketetapannya. Kapan selai daun mengering, kapan terlepas dari tangkainya, dan kapan pula jatuh ke bumi, dialah yang menetapkannya. Allah yang menetapkan dan Allah yang menentukan waktunya kapan hal tersebut akan terjadi. Tiada Tuhan selain Allah yang menetapkan segala sesuatu berdasarkan hukumnya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Infitar ayat 13-14. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Al-Quran surat Al-Infitar ayat 13-14. Kita juga perlu mengetahuinya bahwa setiap keputusan yang keluar dari Allah pastilah merupakan keputusan yang adil dan bijaksana. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi hambanya lah yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Apapun ketetapan dan keputusan Allah, kita harus menerimanya, karena itulah yang baik untuk diri kita. Contohnya seperti ini. Apabila kamu ingin pergi jalan-jalan, ya, besok pengen pergi jalan-jalan nih. Tetapi ketika besok kalian mau pergi, ternyata ada halangan, misalnya hujan deras yang tak kunjung reda. Alhasil jalan-jalannya pun gagal ya. Nah, hal tersebut boleh jadi tidak baik buat kamu, tapi menurut Allah itulah yang terbaik buat kamu karena tidak jadi jalan-jalan. Nah, hal tersebut bisa saja jika kalian jadi jalan-jalan dengan cuaca yang hujan, maka nauzubillah mungkin bisa terjadi kecelakaan di jalan. Nah, dengan adanya hujan, maka Allah menetapkan hati kalian agar tidak jadi pergi jalan-jalan dan kalian selamat di rumah. Nah, hal tersebut bisa jadi menurut kalian buruk, tapi menurut Allah itulah yang terbaik buat kamu, tidak jadi jalan-jalan dan selamat di rumah, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian PJJ materi akidah akhlak pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam ceria dan tetap semangat.